Salah satu aplikasi AI yaitu ChatGPT versi terbaru berhasil lulus ujian Certified Public Accountant dengan skor 85,1. Certified Public Accountant atau CPA adalah program pengembangan profesi akuntan untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik. Padahal, hanya setengah dari kandidat yang biasanya lulus ujian ini. Lalu, jika AI dapat lulus ujian ini, apakah ini berarti AI akan menggantikan profesi akuntan? Berdasarkan data dari Business Insider, profesi akuntan dan auditor berada di posisi nomor 2 pekerjaan yang mungkin akan tergantikan oleh robot setelah telemarketing. Lantas, apakah hal tersebut benar? Jawabannya tergantung. Dalam hal apa? Berkeley menyebutkan bahwa jobs are changing, not disappearing. AI mungkin dapat melakukan beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh akuntan. Namun, perlu diingat bahwa kehadiran AI tidak sepenuhnya menggantikan peran akuntan. Bahkan, AI ini merubah peran akuntan dari yang tadi administratif ke pekerjaan yang lebih membutuhkan penilaian dan bersifat strategik. Supaya lebih jelas, mari kita ambil contoh dari tiap bidang akuntansi yang meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi publik dan entitas nirlaba, sistem informasi akuntansi, dan pengauditan. Pertama yaitu akuntansi keuangan. Bidang akuntansi ini berperan untuk menyusun dan menganalisis informasi keuangan bagi pihak eksternal. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK berbasis prinsip. Oleh karena itu, akuntan memiliki peran penting dalam melakukan judgement atas implementasi prinsip akuntansi tersebut, yang mana tidak dapat dilakukan oleh AI. Bidang kedua, pengauditan. Bidang ini juga memiliki pendekatan berbasis prinsip. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, membutuhkan pertimbangan dan kebijakan dari auditor pula. Namun, untuk tugas yang memakan banyak waktu seperti verifikasi pembayaran, rekalkulasi, dan proses audit yang rutin dapat memanfaatkan AI. Bidang ketiga adalah akuntansi manajemen, yang berperan untuk menyampaikan informasi melalui laporan keuangan ke pihak internal. Dalam tugasnya, ada hal-hal yang bersifat strategik seperti contohnya menentukan sistem kompensasi yang tidak dapat dilakukan oleh AI karena melibatkan nilai-nilai dan judgement. Keempat, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah rangkaian prosedur dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, proses, menyimpan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan. SIA banyak melibatkan pekerjaan repetitif yang dapat dilakukan oleh AI, sehingga bidang ini berubah dengan adanya AI. Misalnya, dengan adanya Enterprise Resource Planning atau ERP, seluruh fungsi back office terkait dengan teknologi layanan dan SDM dapat diotomatisasikan. Oleh karena itu, saat ini, bidang sistem informasi akuntansi lebih berfokus ke software engineering, serta bagaimana memahami dan mendesain AI dan analitika data. Bidang kelima adalah akuntansi publik dan entitas nirlaba. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya entitas nirlaba, semakin banyak kebutuhan atas pengelolaan dana masyarakat, sehingga dibutuhkannya pelaporan keuangan dan akuntabilitas, yang mana berkaitan erat dengan peran manusia. Intinya, baik AI maupun manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. AI dapat memproses data yang sangat banyak, mempelajari pola yang kompleks lebih baik dari manusia, dan lebih konsisten dalam mengambil keputusan karena tidak memiliki emosi. Namun, banyak human element yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti judgment, trust, dan insting baik dalam pengambilan keputusan, komunikasi kepada klien, dan penyampaian informasi ke pengambil keputusan. Ada satu komentar menarik pada Quora oleh Gary Goodman, yaitu seorang CPA dari New York. Pendapatnya adalah bahwa mereka yang mengira AI akan mengambil profesi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa dalam bekerja sebagai akuntan, kita masih harus berkomunikasi dengan klien. Ada seorang klien yang meminta solusi untuk menghindari denda pajak dan AI tidak akan mengetahui caranya. AI tidak dapat mendengar klien dan memahami emosi klien seperti manusia. Dengan adanya AI, saat ini peran akuntan bukan tergantikan, melainkan kehadiran AI mendorong akuntan untuk beradaptasi, meningkatkan keterampilan, dan merubah cara kerja akuntan melalui penggunaan AI. Berdasarkan data dari Modern Intelligence, pertumbuhan AI dalam akuntansi akan terus mengalami kenaikan dengan CAGR 32,58% pada tahun 2028. Selain itu, berdasarkan studi dilakukan oleh Sage Accounting, lebih dari 50% akuntan akan melakukan otomatisasi pada akuntansi. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa kehadiran AI ini tidak dapat dihindari,
dan malah bisa membantu kita dalam bekerja. Intinya, kita tidak perlu takut akan tergantikan oleh AI. Apalagi kamu sobat FEB yang ambil jurusan akuntansi. Kita hanya perlu beradaptasi dengan kehadiran AI. Kalau kamu sobat FEB, apa pendapat kamu tentang isu ini?